Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Putra Anggitasari dengan NPM 2271020053 dari Prodi Sistem Informasi kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pseudocode untuk memenuhi tugas dari Bapak Mezan El Khairi Kusuma MTI selaku dosen pengampu mata kuliah Algoritma dan Struktur Data Teori. Halo kawan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pseudocode. Mungkin pseudocode adalah istilah yang sudah familiar untuk para pengembang perangkat lunak. Jika kamu merasa kesulitan dalam belajar menulis kode program, kamu bisa memulainya dengan menggunakan pseudocode. Meskipun memiliki kata code di dalamnya, akan tetapi ia bukanlah sebuah bahasa pemrograman. Penasaran kan? Simak videonya dengan baik ya. Istilah pseudocode terdiri dari dua gabungan kata, yaitu kata pseudo yang berarti semu atau imitasi dan kata code yang berarti kode atau coding. Pseudocode atau kode semu dapat diartikan sebagai deskripsi dari algoritma pemrograman yang dituliskan secara sederhana dibandingkan dengan sintaksis bahasa pemrograman. Tujuannya agar lebih mudah dibaca dan dipahami manusia. Ia bukanlah sebuah bahasa pemrograman karena sebuah bahasa pemrograman harus memiliki aturan dalam penulisan kodenya. Sementara pseudocode sendiri tidak memiliki aturan yang spesifik atau baku dalam penulisannya. Karena itu, ia tidak dikategorikan sebagai bahasa pemrograman. Kamu dapat membuat pseudocode ini sebelum mulai menulis sintaks dengan bahasa pemrograman. Hal tersebut bertujuan agar kita mendapatkan gambaran bagaimana alur dari pemrograman yang akan dibuat ulang. Kita dapat membuat pseudocode ini sebelum mulai menulis sintaks dengan bahasa pemrograman. Hal tersebut bertujuan agar kita mendapatkan gambaran bagaimana alur dari program yang akan dibuat. Fungsi dari pseudocode, selain agar lebih mudah untuk dipahami oleh manusia, khususnya oleh programmer, pseudocode juga memiliki fungsi yang lain. Berikut ini fungsinya. Pertama, dapat digunakan sebagai alat untuk dokumentasi. Yang kedua, untuk mempermudah proses penerjemahan menjadi suatu bahasa pemrograman. Yang ketiga, dapat digunakan untuk proses mencari sebuah ide tanpa harus memikirkan implementasi dari suatu bahasa pemrograman khusus. Kemudian, lebih mudah mengembangkan aplikasi yang dibuat. Ciri-ciri dari pseudocode adalah supaya kamu lebih tahu bagaimana penulisan kode menggunakan pseudocode, maka perlu memahami apa saja ciri-ciri dari penulisan kode tersebut, seperti yang dijabarkan berikut ini. Yang pertama, berisi langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah, namun bentuk masalahnya tidak sama dengan algoritma. Kemudian berupa tanda atau notasi atau kode penjelasan terkait cara penyelesaian suatu masalah. Yang terakhir, tidak ada aturan baku dan spesifik dalam aturan penulisan kode, sehingga kamu bisa menyesuaikan sesuai kebutuhanmu. Notasi pseudocode. Setelah mengetahui pengertian dan fungsi dari pseudocode, kamu juga harus mengetahui notasi apa saja yang digunakan untuk mengetahui proses yang terjadi. Berikut ini adalah beberapa notasinya. Pertama, input. Digunakan untuk menunjukkan proses memasukkan suatu isi variabel. Yang kedua, output. Digunakan untuk menunjukkan proses keluaran yang terjadi. Berikutnya, while. Digunakan untuk sebuah perulangan yang memiliki iterasi awal. Selanjutnya, for. Digunakan untuk sebuah perulangan perhitungan iterasi. Yang kemudian, repeat until. Digunakan untuk sebuah perulangan yang memiliki kondisi akhir. Yang terakhir, if then else. Digunakan untuk mengambil sebuah keputusan dari beberapa kondisi. Struktur pseudocode. Umumnya dalam penulisan pseudocode dibagi ke dalam 3 struktur atau bagian. Yang pertama, judul. Umumnya pada bagian judul diawali dengan penulisan program yang kemudian diikuti oleh nama algoritma. Yang kemudian, deklarasi. Bagian ini adalah variabel yang dimiliki algoritma dideklarasikan. Variabel ini dapat berupa bilangan bulat, bilangan pecahan, karakter, boolean, dan lain sebagainya. Algoritma yang terakhir
algoritma. Ini adalah bagian yang berisikan sekumpulan perintah algoritma. Perintah algoritma dapat berupa perulangan, kondisional, ataupun runtuhan. Ini sebagai contoh, yang atas ini judul, kemudian disusul deklarasi, dan yang paling bawah ini deskripsi atau algoritma. Struktur sedokat ini harus dibuat berurutan mulai dari judul, kemudian deskripsi, yaitu isi dan implementasi yang di dalamnya merupakan bagian inti dari algoritma pemrograman yang dibuat. Selanjutnya, kita akan mempelajari contoh algoritma pseudocat. Berikut ini adalah beberapa contoh pseudocat yang tentu bisa kita gunakan untuk referensi belajar pseudocat. Contoh pseudocat menghitung luas persegi panjang. Dalam hal ini kita akan membuat pseudocat menghitung luas panjang persegi panjang. Rumus luas persegi panjang adalah luas sama dengan panjang kali lebar, sedangkan rumus kelilingnya adalah keliling sama dengan 2 dikali panjang ditambah lebar. Dalam algoritma pseudocat menghitung luas persegi panjang, maka panjang dan lebarnya diinput dan luasnya ditampilkan. Baik, selesai sudah penjelasan saya tentang pseudocat ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung, dan maaf jika masih ada kesalahan kata.